Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku ya. Selamat kembali beraktivitas lagi. Biarpun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, tapi kita harus tetap semangat. Kita harus selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesehatan. Untuk semester gasal ini yang kita pelajari itu ada 7 kompetensi dasar. Ya. Yang pertama, menerapkan operasi matrik dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matrik. Yang kedua, menentukan nilai determinan, invers, dan transpos pada ordo 2x2 serta ordo 3x3. Yang ketiga, menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Yang keempat, menentukan nilai vektor pada dimensi 3. Kemudian yang kelima, menentukan nilai variabel pada persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi kuadrat. Yang keenam, menganalisis operasi komposisi dan operasi invers pada fungsi. Serta yang ketujuh adalah menentukan persamaan lingkaran. Yang pertama, tentang matriks. Untuk matrik, kompetensi dasarnya yaitu menerapkan operasi matrik dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matrik. Kemudian materi ajarnya itu nanti ada pengertian matrik, elemen matrik, ordo matrik, jenis-jenis matrik, serta operasi matrik. Sekarang kita ke materi yang untuk matrik. Anda perhatikan tabel di bawah ini, kita misalkan absensi siswa kelas 11 BDB pada bulan Juli 2020. Kita ambil 3 nama, yaitu Agus, Budi, dan Cica. Agus, dia sakit 0, izin 1, alfa 3. Budi, sakit 1, izin 2, alfa 0. Cica, sakit 5, izin 1, dan alfa 1. Dari daftar itu, jika judul baris dan kolom dihilangkan, yaitu judul pada barisnya ini dihilangkan, terus judul pada kolom dihilangkan, sehingga nanti akan terbentuk susunan bilangan 0, 1, 3, 1, 2, 0, 5, 1, 1. Nah, bentuk dari kalimat bilangan-bilangan ini kalau dimasukkan dalam kurung itu yang dinamakan matrik. Sehingga matrik bisa disimpulkan, matrik adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom dan ditulis di antara kurung kecil atau siku. Jadi bisa ditulis matrik A sama dengan, karena ini kita ambil contoh matrik ordo 3x3, yaitu yang mempunyai 3 baris dan 3 kolom. Ada yang di dalamnya ini adalah A11. A ini adalah elemen. 11 ini menunjukkan baris, ini menunjukkan kolom. Kalau ada A13 berarti elemen pada baris pertama, kolom ketiga. Contoh ini, A21 berarti elemen baris kedua, kolom pertama. Misal ini, A32 berarti elemen pada baris ketiga, kolom kedua. Bilangan-bilangan yang disusun itu disebut elemen. Banyaknya baris kali banyaknya kolom itu dinamakan ordo matrik. Dan matrik itu ditulis dalam huruf besar. Contohnya, matrik A. Ada angka
1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada 1, 2, 3, seperti pada gambar, ini dinamakan baris ke-1. Kemudian 4, 5, 6 ini namakan baris ke-2. Yang vertikal 1, 4 namanya kolom ke-1. 2, 5 namanya kolom ke-2. 3, 6 namanya kolom ke-3. Anda lihat ada angka di sini, 4. 4 ini merupakan elemen pada baris yang kedua, kolomnya ke-1. Dan matriknya ini adalah mempunyai 2 baris dan 3 kolom, maka dinamakan matrik berurut 2 kali 3. Macam-macam matriks. Yang pertama matrik persegi, yaitu matrik yang banyaknya baris dan banyaknya kolom itu sama. Contohnya matrik A. Ini mempunyai baris ada 4, kolom ada 4. Kemudian ada garis merah ini ditarik lurus, ini namanya diagonal utama. Karena banyaknya baris 4, kolom 4, maka A berurdu 4. Yang kedua, matriks baris, yaitu matrik yang hanya terdiri dari satu baris saja. Contohnya A, Anda lihat. Ini kan anggotanya 1, 0, 5, 2. Cuman satu baris. Matrik D, 8, min 7, 4. Cuman satu baris. Yang ketiga, matrik kolom. Kembali hampir sama dengan matrik baris. Kalau tadi matrik baris itu mempunyai satu baris, berarti matrik kolom yaitu matrik yang hanya terdiri satu kolom. Contohnya ini. Matrik A sama dengan 1, 2, 3. Satu kolom. Yang keempat, matrik segitiga atas. Anda lihat contoh ini. Ada matrik ordo 3 kali 3. Anda lihat. Di bawah diagonal utama ini adalah nilainya 0. Maka yang dinamakan matrik segitiga atas yaitu matrik yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Anda lihat. Di bawah diagonal utamanya adalah 0. Kebalikannya, matrik segitiga bawah. Matrik B sama dengan, Anda lihat, diagonal utamanya kan ini. Lah, di atas diagonal utama itu bernilai 0, maka dinamakan matrik segitiga bawah. Yang keenam, matrik diagonal. Contohnya C. Kenapa dinamakan matrik diagonal? Yaitu matrik persegi yang elemen-elemen di bawah dan di atas diagonal utama nilainya 0. Ini kan nilainya 0.
Ketujuh, matrik identitas. Anda perhatikan contohnya. Matrik identitas itu adalah matrik yang diagonal utamanya, elemen-elemennya adalah 1. Ya. Jadi jelas toh macam-macam matrik. Sekarang transpos matrik. Transpos matrik A ditulis A pangkat T atau A aksen, yaitu matrik baru di mana elemen-elemen matrik baris A transpos itu merupakan kolom matrik A. Anda perhatikan ini. Matrik A elemennya 1, 2, 3 pada baris pertama. Baris keduanya 4, 5, 6. Maka transpos matrik A yaitu A transpos. Anda lihat. Pada kolom A itu merupakan baris pertama dari A. Kolom kedua 25 ini merupakan baris kedua pada matrik transpos. 3, 6 diubah menjadi baris pada transpos A. Kita lanjutkan kesamaan dua matrik. Matrik A sama dengan matrik B itu jika ordo matrik A sama dengan ordo matrik B. Elemen-elemen yang seletak itu adalah sama. Contohnya, matrik A 1, min 2, 3. Barisan keduanya X min 7, 0, min 1. Matrik B sama dengan 1, min 2, 3, 6, 0, min 2Y. Jika matrik A sama dengan matrik B, maka Anda lihat X min 7 di sini sama dengan 6. Berarti X sama dengan ini pindah ruas menjadi 13. Ada elemen yang belum dicari? Dua Y sama dengan min 1. Y sama dengan min setengah. Anda lihat. Berarti ini X min 7 sama dengan 6. Sama min 1 sama dengan 2Y. Contoh lagi. Diketahui K sama dengan P58, 24, 3R, 3Q11. Dan matrik L 658, 24, 4Q, 3, 2P11. Jika K sama dengan L, Anda disuruh mencari R. K sama dengan L. Tanya tadi P58. 2, 4, 3R, 3Q11. Elemen yang seletak ini. P sama dengan 6. Ini 5, 5, 8, 8, 2, 2, 4, 4. Seletak toh kan? Terus yang 3, 3, 11, 11. Yang belum diketahui nih. P sama dengan 6 sudah. Berarti terus Q sama dengan 2P. Dan 3R sama dengan 4Q. Berarti kita cari P dulu, baru kita cari Q.
R. P sama dengan 6. Maka kalau Q-nya sama dengan 2P, berarti Q-nya 2 kali 6 itu 12. 3R sama dengan 4Q. Berarti 3R sama dengan 4 kali Q-nya tadi kan dicari 12. Berarti sama dengan 48. Sehingga kalau 3R sama dengan 48 berarti R-nya adalah 48 dibagi 3 itu adalah 12. Contoh selanjutnya. Misal A itu X plus Y, X, Y, X min Y. Dan B 1 min setengah X min 2Y 3. Jika A transpos adalah matriks A, maka persamaan A transpos adalah sama dengan B dipenuhi bila X sama dengan titik-titik. Kalau ada A-nya X plus Y, X, Y, X min Y, maka A transposnya menjadi X plus Y, ya. Kemudian Y ini pindah ke baris, berarti Y, X-nya pindah ke kolom, yang diagonal tetap. Anda lihat, berarti kita menemukan persamaan X plus Y sama dengan 1, Y sama dengan min setengah X sama dengan 2Y, X min Y sama dengan 3. Kita temukan persamaannya. Kalau dijumlah berarti 2X sama dengan 4. X-nya ketemu 2. Operasi pada matriks, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Pada perkalian skalar, itu perkalian dengan matriks, terus perkalian skalar dengan penjumlahan atau pengurangan, kita perhatikan itu berlaku bila matriks A dan B itu dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika ordonya adalah sama. Hasil kalinya merupakan jumlah atau selisih dari elemen-elemen yang seletak. Contohnya, matriks A sama dengan ini 1, 2, min 3, 3, 4, 7. Matriks B sama dengan min 2, 5, min 1, min 3, 0, 9. Kalau A plus B, berarti elemen-elemen yang seletak dijumlahkan seperti ini. 1 ditambah min 2, min 1. 5 ditambah 5, 7. Min 3 ditambah min 1, min 4. Contoh yang kedua, jika matriks A-nya itu 1, 2, 3, 4, matriks B-nya min 2, 5, min 3, 0, dan C-nya adalah min 1, 7, 0, 4, maka kalau ada soal
A plus C dikurangi A plus B sama dengan apa? Berlaku hukum apa ini? Komutatif, asosiatif apa nih? Iya, komutatif. A plus C dalam kurung dikurangi A plus B juga dalam kurung. Maka kalau kita hilangkan kurungnya berarti A plus C kali menjadi min A, ini juga menjadi min B. Karena sama A plus min A hilang, berarti tinggal C dikurangi B. Min 1, 7, 4, 0 dikurangi min 2, 5, min 3, 0. Ada soal? Ada 8 soal. Anda coba di buku kamu. Kalau sudah nanti dikirimkan hasilnya ke saya lewat WA ya. Pada matrik P, min 4, 8, min 12, 10, min 3, 7, Anda disuruh menentukan elemen baris ke, elemen kolom ke, serta elemen baris ke berapa, kolom ke 1. Yang kedua, sebutkan ordo masing-masing matrik di bawah ini. Yang ketiga, tentukan matrik transpos dari matrik berikut. Yang keempat, diketahui matrik di bawah ini, kemudian matrik hitunglah nilainya. Untuk soal yang kelima, tentukan nilai X, Y, Z yang memenuhi persamaan. Ini 3, 3X, 4Y dikurangi 2, Y plus X, Y plus 2X sama dengan 1, 7, 3, min 4. Nomor 6, tentukan matriks P pada operasi matrik berikut. P ditambah 3 min 2, 0, 4. Hasilnya adalah min 1, 3, 5, 2. Untuk nomor B juga sama. Nomor 7 ini seperti di layar, tinggal kamu cari. Saya kira ini materinya anak-anak. Anda kalau kurang jelas bisa japri ke saya lewat grup, atau kalau dijapri langsung. Sebenarnya kalau saya lebih enak kalau lewat grup. Karena apa? Nanti kalau ada anak yang tidak tahu jadi tahu. Ada anak yang malu bertanya, sudah terwakilkan temannya. Maka kalau kurang jelas lewat WA saja. Kemudian untuk soal ini Anda kerjakan di buku tugasmu. Nanti kita kumpulkan kalau kita sudah tidak, mungkin di akhir tahun sudah tidak masa pandemi, buku tugas yang Anda kerjakan itu dikumpulkan. Saya kira cukup sekian materi hari ini. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.